Suling Emas, Jilid 1 bagian 6. Gadis ini tersenyum manis. Ia menyambar guci arak pilihan dari tangan pelayan bersama sebuah cawan perak, lalu menuangkan arak ke dalam cawan itu. Cawan sudah penuh, terlampau penuh, akan tetapi anehnya arak di dalam cawan tidak luber, tidak membanjir keluar. Permukaan arak melengkung ke atas berbentuk telur. Dengan tangan kanan memegang cawan yang terisi arak itu, Liu Lucian berkata, kehadiran Kui Kongcu merupakan kehormatan besar, harap sudi menerima arak ini sebagai tanda terima kasih kami. Kembali Kui Seng tertegun. Dara Juwita ini tidak saja cantik seperti bidadari, akan tetapi juga memiliki kepandaian hebat. Sinkang yang diperlihatkan kali ini lebih halus, sehingga bagi orang biasa tentu merupakan perbuatan yang tak masuk akal, seperti sihir. Akan tetapi makin kecewalah hati Kui Seng karena ia menganggap bahwa gadis ini terlalu binal dan suka membuat malu orang lain. Kalau yang menerima arak sepenuh itu tidak memiliki sinkang yang tinggi, apakah tidak akan mendatangkan malu karena araknya pasti akan tumpah semua begitu gadis ini melepaskan pegangannya? Siokia terlampau sungkan. Terlalu besar kehormatan ini bagi saya. Kui Seng menerima cawan sambil mengerahkan tenaganya sehingga ketika Lucian melepas cawan itu, arak yang terlalu penuh tetap melengkung di atas cawan tanpa tumpah sedikit pun juga. Akan tetapi, jantung Kui Seng berdegup keras. Ketika ia menerima cawan tadi, jari tangannya bersentuhan dengan kulit tangan yang halus sekali, sementara itu hidungnya mencium bau harum semerbak yang luar biasa, bau harum bermacam bunga yang baru sekarang ia menciumnya karena tadi ia terlampau terpesona oleh kecantikan Lucian. Ia tadi sudah berhati-hati sekali, sebagai seorang yang sopan, agar jari tangannya tidak menyentuh jari gadis itu, akan tetapi toh bersentuhan juga, maka ia tahu bahwa gadis itulah yang sengaja menyentuhkan tangannya. Berbarengan dengan datangnya degup jantung mengeras dan ganda harum yang memabukkan otak, timbul hasrat hati Kui Seng untuk memamerkan kepandaiannya pula di depan gadis jelita yang berlaga ini. Ia segera menuangkan arak ke dalam mulutnya, mengangkat cawan tinggi ke atas mulut dan menuangkannya. Akan tetapi, sampai cawan itu membalik, araknya tetap tidak mau tumpah ke dalam mulut. Arak itu seakan-akan sudah membeku di dalam cawan. Ah, maaf. Saya memang tidak bisa minum arak baik, kata Kui Seng sambil menurunkan lagi cawannya. Tiba-tiba ia membuka sedikit mulutnya dan dari cawan yang sudah berdiri lagi itu tiba-tiba meluncur arak seperti pancuran kecil menuju ke atas dan langsung memasuki mulutnya hingga cawan itu menjadi kering. Wah, kehadiran Kui Kongcu benar-benar menggembirakan. Kalau tadi secawan arak untuk penghormatan kami, sekarang kuharap Kongcu sudi menerima secawan lagi, khusus dariku, kata pula Lucian sambil menuangkan lagi arak ke dalam cawan kosong, kali ini lebih penuh daripada tadi, lalu memberikannya kepada Kui Seng. Seketika terbelalak mata Kui Seng. Kedua pipinya menjadi merah dan sinar matanya berkilat. Lenyap seketika pesona yang menguasai dirinya. Gadis ini benar-benar terlalu liar, aneh, dan ganas. Ia melihat betapa tadi dari tangan gadis itu berkelebat sinar putih memasuki cawan dan sebagai seorang pendekar sakti, ia maklum apa artinya itu. Arak kali ini dicampuri semacam obat bubuk yang biarpun sedikit sekali, namun ia dapat menduga tentu amat hebat akibatnya kalau terminum olehnya. Ia tahu bahwa gadis ini tidak sengaja mencelakakannya, hanya untuk menguji, akan tetapi cara ujian yang amat berbahaya. Nona terlalu menghormat, jawabnya dan ia menerima cawan itu. Begitu cawan diterimanya, ia berseru, ah, Nona terlalu banyak mengisi araknya. Dan tiba-tiba, biarpun cawan itu dipegangnya lurus-lurus, isi cawan berhamburan keluar dan tumpah semua sampai habis. Anehnya, tangan Kui Seng yang memegang cawan sama sekali tidak basah karena arak itu tumpahnya melayang ke depan dan sebaliknya malah membasahi sebagian celana dan sepatu si jelita. Ah, maaf, kata Kui Seng sambil menjura penuh hormat. Kui Kongcu terlalu merendah. Sepasang pipi Lucian menjadi merah sekali dan kilatan matanya membayangkan kemarahan ketika ia menjura dan mengundurkan diri kembali ke bangkunya sambil mengusap noda arak dengan sapu tangannya. Peristiwa aneh ini hanya disaksikan oleh beberapa orang tamu kehormatan yang duduk berdekatan, akan tetapi para tamu yang jauh tidak melihat jelas, dan hanya mengira bahwa pemuda pelajar itu amat canggung sehingga menumpahkan arak yang disuguhkan orang kepadanya. Namun banyak yang merasa iri hati melihat betapa si bidadari sampai 2 kali memberi suguhan arak kepada pemuda lemah itu. Hahaha, lama tak jumpa, kau makin hebat, Kui Hyante. Mari kita minum sampai mabuk. Sambil merangkul pundak Kui Seng, Pat Jiu Sin Ong mengajak pemuda itu menghadapi meja penuh hidangan.
Liu Enghyong, aku mendengar pula bahwa kau hendak mencari mantu dalam perayaan ini. Ah, anakku yang ingin mencari jodoh. Hei, Lucian, perkenalkan ini sahabat baikku, Kuiseng. Ketua bengkel itu dengan bebas berteriak kepada puterinya. Liu Enghyong tentu maklum bahwa aku tidak biasa minum arak lebih dari 3 cawan, bantah Kuiseng. Hahaha, ocehan burung yang tak patut didengar. Aku percaya, biarpun habis 3 guci, orang macam kau mana bisa mabuk. Hahaha, marilah, tak usah sungkan. Kita orang sendiri. Karena sikap tuan rumah ini setulus hatinya, Kuiseng terpaksa melayani. Ia maklum betapa suara tuan rumah yang keras ini terdengar semua orang dan ia sudah melihat sinar mata iri dilempar orang ke arahnya, terutama kaum mudanya. Ia memang tidak suka minum arak terlalu banyak, akan tetapi kali ini hatinya sedang rusak dan kacau. Harus ia akui bahwa ia tertarik oleh kecantikan Liu Lucian yang luar biasa, dan ia tahu bahwa hatinya sudah siap mengaku cinta. Seorang dewa sekalipun akan jatuh hati berhadapan dengan Lucian. Akan tetapi, di samping perasaan yang baru kali ini ia rasakan selama hidupnya, terselip rasa nyeri yang membuat hatinya perih, yaitu kenyataan bahwa gadis yang menjatuhkan hatinya ini memiliki watak yang liar dan ganas, sama sekali berlawanan dengan pendiriannya. Karena perasaan yang bertentangan antara perasaan cinta dan benci inilah, maka Kuiseng menjadi seperti orang nekat dan ia menerima terus setiap kali Pat Jiu Sin Ong menyuguhkan arak. Sebentar saja ia sudah minum arak tua belasan cawan banyaknya. Lucian, hayo kau gembirakan hati para tamu kita dengan tarian pedang. Tiba-tiba Pat Jiu Sin Ong berseru memerintah puterinya sambil tertawa-tawa karena tokoh ini pun sudah terpengaruh hawa arak. Lucian tersenyum mengangguk, lalu bangkit berdiri dan dengan lenggang yang dapat mengayun hati para muda yang memandangnya, gadis ini berjalan menuju ke tengah panggung terbuka. Tepuk tangan riuh gemuruh menyambutnya. Lucian menjura dengan hormat sambil berseru, suaranya merdu nyaring mengatasi keriuhan tepuk tangan itu.